Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Hizkia Romoli Situmorang, saya Winda, saya Mita Mandela. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam lemak. Teori, katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami 2 tahap, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Beta oksidasi, 2. Siklus Krebs, 3. Sistem transfer elektron. Sel memperoleh asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Sampel 1 kacang tanah, 2 keju, 3 alpukat. Prosedur proyek 1. Pelajari dan pahamilah materi mengenai katabolisme asam lemak. 2. Tentukanlah makanan yang mengandung lemak. 3. Rekamlah makanan tersebut dan rekamlah penjelasannya. 4. Editlah rekaman tersebut semenarik mungkin. Kacang tanah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram kacang tanah kering mengandung lemak total sebanyak 42,7%. Dilansir dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Litbang mengandung asam lemak dalam kacang tanah terdiri atas asam oleat sebanyak 37,2%, asam palmitat sebanyak 12,5% dan asam benzoat sebanyak 3%. Berdasarkan dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram keju mengandung lemak total sebanyak 20,3%. Dilansir dari media neliti.com, keju mengandung asam lemak omega 3, asam lemak propionat, dan susu sapi yang mengandung asam lemak miristat. Menurut data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram alpukat mengandung 6,5% lemak. Menurut Agustinus Pasaribu, dalam penelitiannya, alpukat mengandung 78% asam lemak tak jenuh termasuk asam linoleat. Uji yang pertama yaitu uji deteksi kandungan lemak. Pada uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan kertas minyak. Jika makanan yang diletakkan pada kertas minyak mengubah warna kertas minyak menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Yang kedua, yaitu uji kelarutan lipid. Pada uji ini dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan makanan dengan sejumlah larutan nonpolar seperti alkohol eter atau NaOH. Jika larutan tersebut homogen, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Yang ketiga yaitu uji ketidakjenuhan lipid. Uji ini dilakukan untuk mengetahui jenis asam yang ada pada bahan makanan. Fungsi ini dilakukan dengan penambahan larutan kloroform pada bahan makanan. Jika terjadi reaksi perubahan warna dan terdapat ikatan rangkap, maka termasuk asam lemak tak jenuh. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna dan tidak ada ikatan rangkap, maka merupakan asam lemak jenuh. Tahap yang pertama yaitu aktivasi. Pada tahap ini, hasil asin-koasin-koase akan mengkatalisis pembentukan ikatan COS antara gugus karboksil asam lemak dan gugus tiol koenzim A untuk menghasilkan hasil lemak KOA yang tahap ini membutuhkan 1 molekul ATP. ATP akan mengalami penguraian hasil AMP dan pirofosfat anorganik.
Tahapan yang kedua yaitu transportasi. Transportasi asam lemak ke dalam mitokondria. Hasil lemak CoA tidak dapat menembus dinding dalam mitokondria, tetapi enzim karnitin dari transfase 1 mengkatalisis sehingga hasil lemak karnitin dapat menembus melalui membran dalam dan menuju matriks mitokondria. Proses masuknya gugus asam lemak secara enzimatik di dalam mitokondria oleh hasil karnitin transfase 2. Beta oksidasi asam lemak. Pada tahap ini terdapat 4 reaksi yang terlibat, yaitu dehidrogenasi 1, hidrasi dehidrogenasi 2, dan teolasi. Masing-masing reaksi ini terdapat enzim yang terlibat proses siklus beta oksidasi akan dihasilkan 1 NADH2, FADH2, dan 1 asetil CoA. Apabila asam palmitat memasuki siklus ini, di mana asam palmitat terdiri dari 16 atom karbon, sehingga asam palmitat akan melalui 7 kali lintasan. Dengan demikian, dihasilkan 7 NADH2, 7 FADH2, dan 8 asetil CoA. Apabila asam permitat memasuki siklus ini di mana permitat terdiri atas 16 atom karbon sehingga asam permitat akan melalui 7 kali lintasan, dengan demikian menghasilkan 7 NADH2, 7 FAD2, dan 8 asetil CoA. Pada tahapan ini, gugus asetil dari gugus asetil CoA dioksidasi menjadi CO2. Dalam siklus Krebs, terdapat 8 asetil CoA yang berasal dari tahap beta oksidasi yang masuk dalam siklus Krebs. Dengan demikian, dari 8 asetil CoA akan menghasilkan 8 ATP, 24 NADH2, 8 FADH2, dan 16 CO2. Tahapan 3 yaitu transfer elektron. Dua tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron reduksi NADH2 dan FADH2 yang pada tahap ketiga menyumbangkan karakter respirasi mitokondria karena elektron pindah ke oksigen dengan fosforiasi bersamaan ADP menjadi ATP. Salah satu contoh asam lemak jenuh yaitu asam asetat dan asam lemak tak jenuh yaitu asam oleat. Kesimpulan, katabolisme asam lemak adalah reaksi pemecahan asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami 2 tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Beta oksidasi, 2. Siklus Krebs, 3. Sistem transfer elektron. Sel dapat memperoleh asam lemak, salah satunya dari makanan. Banyak makanan yang mengandung asam lemak, diantaranya alpukat, keju, kacang tanah,